silakan duduk. Ini betul dengan Kak Widi yang sudah janjian dengan saya kemarin. Iya betul Kak. Alhamdulillah saya baik. Baik Kak Widi, selamat datang di ruang konseling kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahra Fauzia sebagai konselor profesional. Kak Widi bisa panggil saya dengan sebutan Kak Syahra atau Syahra. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya Kakak sudah pernah melakukan konseling sebelum dengan saya? Belum Kak, kebetulan ini pertama kalinya. Baik Kak, jika ini pertama kalinya saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling individual, tujuan dan juga asas-asasnya. Karena hari ini kita sedang melakukan konseling individual, di mana konseling individual itu adalah layanan konseling profesional, adalah layanan bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada individual untuk membantu mencapai cash. Cash itu adalah kehidupan efektif sehari-hari dan membantu menghilangkan cash. Cash itu kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu sehingga individu tersebut itu mampu mandiri dan juga mampu untuk mengendalikan diri. Nah, terkait dengan apa itu layanan konseling dan juga tujuannya, apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup Kak, terima kasih. Baik Kak, kalau begitu saya lanjut jelaskan terkait asas-asasnya ya Kak ya, yang menjadi pedoman atau inputan atau landasan dalam proses konseling agar proses konseling pada hari ini berlangsung dengan profesional dan juga etis. Kak, asas pertama itu di sini ada asas kerahasiaan. Asas ini jadi kakak ini boleh menceritakan apa saja yang kakak alami atau yang kakak rasakan sekarang. Dan di asas kerahasiaan ini saya tidak akan membocorkan atau menceritakan apa yang kakak rasakan kepada orang lain tanpa sepersetujuan kakaknya. Jadi kakak tidak perlu khawatir atau merasa takut ketika kakak menceritakan masalah kakak kepada saya. Anggap saja ini adalah tempat aman untuk kakak bercerita. Jadi silakan cerita apapun yang ingin kakak bagi ke saya. Di sini saya di sini siap untuk mendengarkan dan membantu. Asas yang kedua itu ada di sini ada kesukarelaan. Kakak perlu tahu konseling ini sifatnya sukarela. Jadi kakak bebas untuk terbuka sejauh sejauh yang kakak nyaman. Oh, jadi saya boleh pilih ya mau cerita yang mana? Betul Kak, kakak boleh menceritakan yang ingin kakak ceritakan kepada saya saja. Jika memang ada hal yang membuat kakak risih untuk menceritakan kepada saya, itu tidak. Baik Kak, selanjutnya ada asas keterbukaan Kak. Asas keterbukaan ini adalah di mana konseling individual ini bebas untuk bercerita apa adanya. Semakin kakak bercerita atau semakin kakak terbuka kepada saya, semakin saya mudah untuk memahami apa yang sedang kakak rasakan. Seperti itu Kak. Jadi kakak tidak usah takut, justru semakin kakak menceritakan atau terbuka, semakin mudah pula untuk saya bisa memahami dan membantu. Karena semakin terbukanya kakak, semakin besar pula kemungkinan masalah itu bisa ketemu jalan keluarnya. Nah, terkait dengan asas tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, kita lanjutkan ya Kak. Di sini asas yang keempat ada asas kemandirian, di mana di sini saya sebagai konselor profesional akan membantu klien untuk melihat masalah dari berbagai sisi, tapi keputusan tetap ada di tangan kakak. Karena tugas saya di sini hanya mendampingi, memberi masukan dan membantu untuk menemukan pilihan yang terbaik. Baik Kak, asas yang terakhir di sini ada asas
mencari cara menghadapi situasi saat ini. Nah, itulah 5 asas yang ada di dalam konseli ini. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup sangat jelas Kak. Terima kasih. Baik, bagaimana? Apakah sudah bisa memulai prosesi konseling ini? Sudah. Sebelum kita mulai, kita lakukan relaksasi terlebih dahulu. Kakak bisa ikuti saya dengan cara tarik nafas dalam hitungan 3. Kakak bisa tarik nafas 1, 2, 3, tarik nafas. 2, sekali lagi, tarik nafas. Baik, dan selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya memberikan kelancaran dalam prosesi konseling individual ini. Berdoanya selesai. Baik Kak, apa yang ingin kakak sampaikan pada hari ini? Jadi gini Kak, akhir-akhir ini tuh aku tuh kayak ngerasa kurang semangat gitu. Baik Kak Wendy, apa yang ingin kakak sampaikan atau yang kakak ceritakan pada hari ini kepada saya? Ya jadi gini Kak, akhir-akhir ini tuh aku tuh kayak ngerasa capek banget gitu loh. Sama tugas-tugas kuliah yang numpuk, terus ditambah sama buat bantu-bantu orang tua, jadi aku bingung buat bagi waktunya. Saya mengerti Kak, itu pasti berat untuk kakak karena membagi waktu itu memang tidak mudah. Saya mengerti Kak, itu pasti itu memang saya mengerti Kak, memang itu tidak mudah menjalankan 2 waktu sekaligus itu memang terasa berat. Biasanya apa yang kakak lakukan ketika sedang merasa seperti itu? Kadang aku tuh cuma tiduran atau enggak main HP doang. Tapi setelah itu aku malah tambah cemas gitu, belum ngerjain tugasnya. Wajar aja Kak, kakak merasa cemas karena itu kakak merasa peduli kepada tugas kakak dan merasa tanggung jawab kakak untuk melakukan atau mempelajari kembali tugas kakak itu sangat penting. Bagaimana kalau misalnya kita susun strategi supaya kakak bisa membagi waktu antara belajar dan membantu orang tua ini? Boleh banget Kak, aku memang butuh cara supaya tidak merasa kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Baik Kak, mungkin kita mulai dari mengidentifikasi tugas kakak yang paling mudah dan paling cepat dikerjakannya ya Kak. Kalau memang kakak bisa memecahkan tugas yang besar menjadi kecil-kecil, terasa lebih ringan Kak. Bagaimana menurut kakak? Iya Kak, aku rasa itu bisa membantu. Biasanya aku langsung pusing karena melihat tugas tuh udah numpuk gitu. Itu dia Kak, kita juga bisa membuat jadwal belajar yang efektif Kak, yang fleksibel, disesuaikan dengan waktu kakak untuk belajar dan membantu rumah. Tidak perlu sempurna, yang penting kakak merasa lebih teratur. Iya Kak, aku mau coba. Sekali Kak, kakak sudah mengambil langkah yang baik dan mencari caranya supaya jam belajar dan jam membantu orang tua ini tuh terbagi dengan semata. Sebelumnya pernah ngerasain nggak apa yang pernah aku alami? Dulu saya pernah merasakan apa yang kakak rasakan. Saya membagi waktu antara jam belajar dan membantu orang tua itu. Saya ketika membantu orang tua itu di pagi hari dan ketika pulang kuliah. Di pagi hari itu sebelum saya berangkat kuliah Kak. Nah terus ketika pulang kuliah saya juga membantu orang tua dan untuk melakukan belajar saya melakukannya ketika pekerjaan rumah itu atau pekerjaan membantu orang tua itu selesai. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Dengan begitu saya merasa lebih tenang setelah bercerita. Jadi kakak sudah menemukan cara untuk mengatur waktu antara jam belajar dan jam membantu orang tua ya Kak? Ya, betul Kak, sudah saya temukan. Baik Kak, kalau gitu untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Minggu depan Mungkin di hari yang sama dan jam yang sama juga. baik Kak, jadi minggu depan kita akan bertemu kembali ya Kak di hari yang sama dan di jam yang sama untuk melihat lanjutan
apa yang telah kita rencanakan dan kita mengevaluasinya. Baik Kak, mungkin cukup sekian untuk konseling pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan